Ora minasan, kembali lagi di Anon Review. Seperti biasa gue akan nge-review sebuah anime yang lagi hype musim sekarang. Tapi hype-nya mungkin bukan karena animenya, tapi karena kualitasnya yang sangat jelek ya. Yaitu One Punch Man Season 3 ya. Mengapa One Punch Man itu sangat jelek dan kenapa tidak ada perbaikan sampai sekarang? Nih gue kasih tahu kenapa, jawabannya ya ada di sini. Langsung saja check it out. Masalah utama season 3 ya, berdasarkan trailer, preview, dan produksi terkini. Studio CJ Staff kembali tanpa perbaikan signifikan ya. Season 2 dikritik habis-habisan karena animasi aksi keriting dan tidak smooth, terutama adegan pertarungan Garo versus Gatling dan kawan-kawan. Rendering CGI yang kaku, contoh monster di arena. Komposisi warna flat dan kurang dinamik. Penggunaan still frame berlebihan untuk menghebat budget mungkin. Dan season 3 diproduksi tim inti yang sama, direktur Chikara Sakura, tanpa perubahan drastis dalam staf kunci. Season 2 dan season 3 memiliki staf yang sama. Oke, itu pertama. Trailernya sudah menunjukkan red flags ya dari trailernya. Adegan aksi dalam trailer masih menggunakan CGI kasar. Contoh, model Tornado, Tatsumaki Tornado ya, modelnya Tatsumaki ya, tahulah. Frame rate terasa rendah, gerakan kurang fluid, kurang smooth, dan kurang bagus. Efek suara dan impact pukulan tidak senampol season 1 ya, Studio Madhouse plus tim Shingo Natsume. Perbandingan dengan season 1 yang the god tier standar ya, gua jelasin. Season 1 melibatkan Sakuga Legendary ya, yaitu Shingo Natsume ya, director plus tim freelance elite ya, seperti Satoru Iwakami, Yutaka Nakamura, dan masih banyak lain. Efek animasi khusus untuk series punch yang ikonik ya, Majinaguri ya. Storyboard sinematik dengan gerakan kamera yang dinamis. Sedangkan season 3 tidak mampu mendekati selevel itu karena constraint budget dan jadwal ya, lagi-lagi duit dan waktu. Ya, akar masalah mengapa kualitas tetap rendah. Nah, di sini gua jelasin. Ada beberapa faktor yang mungkin bisa jadi pertimbangan ya, seperti sistem produksi anime yang rusak, budget terbatas plus jadwal ketat ya. Camkan, GC Staff terkenal multitasking ya, produksi 10 plus anime sekaligus, sehingga One Punch Man tidak jadi prioritas ya. Freelancer top tidak tertarik bergabung karena reputasi season 2 jelek dan bayaran ya cukup rendah. Source material atau manga yang terlalu detail ya. Yusuke Murata menggambar dengan level detail sinematografik. Material manga yang terlalu detail. Yusuke Murata menggambar dengan level detail sinematografik. Mustahil diadaptasi sempurna dengan budget TV anime. Kurangnya passion project energi ya. Season 1 adalah laboratorium kreatif bagi animator untuk show off skill. Sedangkan season 3 adalah proyek komersial biasa. Fokus pada selesai di sesuai deadline, bukan membuat masterpiece. Jadi ngertilah, nomor satu itu emang dibuat, ya emang dibuat dengan standar seni yang ada, anime yang bagus, suara yang komplis, dan animasi yang smooth kan. Sedangkan season 3 itu cuma dibuat untuk proyek komersial ya, duit gitu. Tidak adanya tekanan kompetitif ya. Franchise tetap laku meski animasi jelek. Karena apa? Manganya tetap bestseller. Merchandise, figur gamenya laris. Dan produser tidak merasa perlu invest besar karena fans tetap konsumsi dari franchise tersebut. Kontras dengan Demon Slayer ya, berbanding kebalik dengan Demon Slayer. Ufotable invest besar karena ingin elevasi franchise ke level yang sangat legendaris ya. Nah, masalah struktural di GC staff ya, kayak high turnover staff. Animator baik pindah ke studio lain. Kurang spesialisasi aksi ya. GC staff lebih kuat di genre komedi, kayak romance Kaguya sama, bukan battle shonen bertema hardcore ya. Bukti nyata dari season 3 material yang rilis. Karakter desain simplifikasi ya. Wajah Saitama atau Tatsumaki itu kurang detail di situ. Background artnya statik, tidak ada efek atmosfer seperti debu, pecahan, atau dinamika lingkungan yang detail gitulah ya. Dan sound design yang biasa-biasa aja. Tidak ada inovasi seperti di season 1, contoh efek suara punch yang ikonis. Apakah ada harapan perubahan ke depannya? Sangat kecil, sangat kecil.
Karena apa? Tidak ada pergantian studio, kayak hak produksi masih di GC Staff ya. Tidak ada perubahan dan staff kunci ya. Direktur, karakter designer, art, direktur itu sama. Jadwal produksi season 3 sudah ketat. Tidak ada waktu untuk overhaul ya. Pindah tangan kan. Fans sudah pasrah ya. Ekspektasi rendah, jadi nggak ada tekanan untuk berubah. Kenapa tidak di remake atau pindah studio? Nah, kontrak bisnis yang sangat rumit karena hak produksi kemungkinan sudah terjual panjang ke JC Staff. Produser ingin cepat selesai. Season 3 adalah momentum promosi Manga Art Monster Association. Tidak ada studio top yang mau mengambil alih. Dengan resiko tinggi, budget besar, mustahil menyaingi nostalgia di season 1. Makanya nggak ada yang mau mengambil alih. Nah, ini kesimpulan. One Punch Man 3 terasa jelek karena 1. Warisan masalah season 2 yang tidak diperbaiki. 2. Budget dan jadwal pas-pasan dengan ekspektasi tinggi. 3. Tidak adanya motivasi artistik, hanya proyek rutin bukan karya passion. 4. Source material terlalu bagus, sehingga adaptasi mediocre terasa sangat mengecewakan. Fans hanya bisa berharap ya storyboard dan pacing yang lebih baik meski animasinya biasa. Terus soundtrack tetap solid karena musik One Punch Man itu masih bagus. Manga Yusuke Murata ini tetap menjadi versi terbaik dari cerita ini. Ya realita pahitnya aja lah ya. One Punch Man anime akan jadi contoh klasik ya. Bagaimana hype besar bisa hancur oleh sistem produksi yang salah. Di season 1 adalah keajaiban yang sulit terulang. Dan kita mungkin tidak akan pernah lagi melihat adaptasi yang secara lagi ke depannya. Itu menurut gua. Menurut lu?